Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali belajar kimia untuk kelas 12 bersama saya Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Kali ini kita akan belajar tentang senyawa karbon. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Gugus fungsi senyawa karbon. Senyawa karbon yang akan kita pelajari pada bagian ini merupakan turunan dari alkana. Bila satu atau lebih atom H pada alkana diganti dengan atom atau gugus lain, akan dihasilkan senyawa turunan alkana. Perhatikan struktur metana dan metanol berikut. Ini rumus struktur metana ya. Metana C-nya 1 hanya 4. Nah, seperti ini. Jika salah satu atom H atau lebih diganti dengan atom atau gugus yang lain, maka dia merupakan satu turunan alkana. Ini metananya sudah berubah menjadi metanol karena hanya diganti dengan gugus OH. Gugus OH pada metanol menggantikan atom H pada metana. Gugus pengganti ini disebut dengan gugus fungsi atau gugus fungsional. Kadang di buku menuliskan gugus fungsi atau gugus fungsional. Ini sama saja ya, berarti gugus fungsionalnya yang mana? Yang OH ini. Gugus fungsional merupakan bagian aktif dari senyawa karbon yang menentukan sifat senyawa karbon. Gugus fungsional yang pernah kita pelajari di kelas 11 berupa ikatan karbon rangkap 2, rangkap 3, maupun atom atau gugus atom. Meskipun senyawa karbon mempunyai dasar yang sama, yaitu tersusun oleh karbon, tetapi sifat-sifatnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh gugus fungsional yang diikat berbeda. Contohnya, nah ini senyawanya namanya propana. Propana C dengan C ikatannya tunggal semua ya. Nah, berbeda pula dengan propena. Propena salah satu C dengan C mempunyai ikatan rangkap 2. Kemudian ini berbeda lagi. Ini namanya propanol. Ada gugus OH yang diikat pada C. Ini yang menyebabkan dia sifatnya berbeda satu sama lain. Propana, propena, dan propanol ini sifatnya berbeda. Propana, propena, dan propanol, ketiga senyawa tersebut dibedakan oleh gugus fungsi H. Ya, gugus fungsi H ini pada propana ya. Berarti ini kan C semuanya diikat oleh H. Kemudian kalau propena dibedakan oleh gugus fungsi ikatan rangkap 2. Kemudian kalau propanol ini dibedakan oleh gugus fungsi OH. Gugus fungsi ini membedakan sifat ketiganya, baik sifat fisika maupun sifat kimia. Begitu gugus fungsinya berbeda, ternyata sifat fisika maupun sifat kimianya juga berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa suatu sifat senyawa karbon ditentukan oleh gugus fungsinya. Senyawa-senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsional yang sama dikelompokkan dalam satu golongan seperti tercantum dalam tabel berikut. Nah, ini adalah gugus fungsional yang akan kita pelajari pada materi ini. Ya, ini ada gugus fungsional OH nomor 1 ya. Kemudian ini deret homolognya disebut dengan alkanol atau lebih terkenal dengan nama alkohol karena ini adalah gugus turunan alkana, jadi semuanya mengandung nama alka, gitu ya, alkanol. Na-nya diganti ol atau kita sebut dengan alkohol. Berarti rumus umumnya itu ada ROH. Apa sih R? R ini adalah alkil ya. Seperti pelajaran sebelumnya kalian sudah hafal alkil itu adalah apa? Alkil itu cabang ya. Kemudian rumus strukturnya ini contohnya alkilnya CH3. Ya, CH3OH.
Kalau tadi CH4 itu namanya alkana, kemudian satu atom H diganti dengan OH, namanya sudah alkohol atau alkanol. Nama IUPAC-nya adalah metanol. Ini nama IUPAC-nya ya. Metil alkohol, ini nama trivialnya. Kemudian ada rumus molekul. Nah, ini rumus molekulnya CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2O. Nah, ini untuk siapa? Untuk alkohol dan alkoksi alkana atau eter. Kalau alkohol OH ya di ujung ya. Ini kalau eter ini O diikat kanan kiri dengan R. Ya, kanan kiri diikat dengan R. Deret homolognya alkoksi alkana atau lebih terkenal dengan nama eter. Ini ya. Kemudian rumus strukturnya karena R itu adalah alkil, kita bisa ikat yang di kiri dengan CH3, yang di kanan dengan C2H5 boleh. Dengan CH3 dan CH3 gimana? Boleh juga. Atau C2H5 kanan kiri gimana? Boleh juga, sama ya. Tinggal ini R-nya kita bisa ganti-ganti. Ini nama IUPAC-nya metoksietana. Nama trivialnya etil metil eter. Nanti kita pelajari lebih lanjut untuk nama ya. Untuk alkohol dan eter mempunyai rumus fungsi yang mempunyai rumus molekul, maksud saya ya, mempunyai rumus molekul yang sama. Rumus molekulnya CnH2n plus 2O, jadi mengandung O ya. Nih kalau kalian hitung coba sih, misalnya kita mau hitung eter nih. Eter ini C-nya ada 3 ya, C-nya ada 3, kemudian H-nya ada 8. Nah, C3H8O. Ini rumus strukturnya eter. Apa sama dengan rumus strukturnya alkohol? Ini kita coba. Ini CH3OH, berarti C-nya 1, H-nya 4O. Sama ya, ini rumusnya sama. Rumus apanya yang sama? Yang sama rumus molekul. Jadi untuk alkohol dan eter mempunyai rumus molekul yang sama. Rumus strukturnya bagaimana? Rumus strukturnya berbeda. Ya, rumus strukturnya berbeda. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 gugusnya seperti ini ya, gugus fungsinya. Jadi C, kemudian diikat dengan O, rangkap 2, kemudian diikat oleh H. Jadi kalian harus ingat, C itu tangannya selalu 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Sedangkan O tangannya selalu 2. Boleh diikat rangkap seperti ini, boleh diikat seperti eter begini ya. O tangannya selalu 2. H tangannya selalu 1. Nih. Kalau ada rumus gugus fungsional yang seperti ini, kita sebutkan dia namanya alkanal. Atau terkenal dengan nama aldehid. Alka, kalau ini alkanol, kalau ini alkanal, berarti beda akhirannya ya. Nih, berarti rumus umumnya bagaimana? Rumus umumnya R, C, O ikatan rangkap 2, kemudian H. Seperti ini ya. Rumus strukturnya CH3, misalnya R-nya kita ganti CH3. CH3, kemudian C, ikatan rangkap 2 dengan O, kemudian H. CH3COH. Namanya adalah etanal ya, atau nama IUPAC-nya nama trivialnya asetaldehid. Etanal ini nama IUPAC ya. Yang atas ini nama IUPAC ya. Kemudian yang keempat, alkanon. On ya, akhirannya on. Kita ganti on. Ini nama deret homolognya keton. Kemudian ini gimana rumus strukturnya? Berarti C ke kiri 1, ke atas rangkap 2 dengan O, ke kanan juga ikatannya tunggal. Ini diisi R, C ikatan rangkap 2O, ini R aksen. Ini rumus umumnya seperti ini. Rumus strukturnya R atau R aksen kita boleh tuliskan sama. Ini misalnya CH3, kemudian R aksennya juga CH3. C dengan O, ikatan rangkap 2-nya ke atas. Berarti gimana? Berarti harus hafal ya. Ini berarti harus kita hafalkan rumus
struktur, gugus fungsi, nama IUPAC, ataupun rumus molekulnya. Ini namanya propanon. Propanon atau dimetil keton. Bagaimana dengan rumus molekulnya? Nah, rumus molekulnya ternyata untuk alkanal dan keton itu sama-sama CN. Gugus fungsional yang berikutnya yaitu kita punya gugus fungsional COOH. Nah, ini O-nya 2 ya. Kalau tadi 1, 2, 3, 4 O-nya 1, 5, 6, nomor 5 dan 6 ini O-nya 2. Ini namanya alkanoat atau deret homolognya asam karboksilat. OAT. Nah, ini kalau O-nya 2 berarti OAT ya, berarti rumus umumnya RCOOH. RCOOH. R-nya misalnya kita ganti CH3. CH3COOH. Ini sering kita pelajari ya di kelas 11. Ini namanya asam etanoat atau asam cuka atau asam asetat. Kalian masih ingat ya? Atau metana karboksilat. Nah, ini nama trivialnya ya. Yang atas ini nama IUPAC. Kemudian yang terakhir, gugus fungsional yang keenam. Yang terakhir maksudnya yang punya rumus molekul yang sama ya. Ini COO. Nah, bedanya dengan yang nomor 5, ini ada H. COOH. Tapi yang nomor 6 ini COO. Namanya alkil alkanoat atau disebut dengan ester. Ya. Kita menyebutkannya ini RCOOR aksen. R-nya kita bisa sebutkan ini CH3, ini CH3 gitu ya. Jadi ini namanya metil etanoat. Nah, kalau yang di sini ini hanya disebut asam etanoat. Yang di bawah ini kita nyebutkannya metil etanoat. Nah, nanti kita pelajari metilnya yang mana, etanoatnya yang mana, gitu ya. Kemudian rumus molekulnya bagaimana? Antara gugus fungsi yang nomor 5 dan 6, asam karboksilat dan ester, ini mempunyai rumus molekul yang sama yaitu CnH2nO2. CnH2nO2. Kalau yang tadi aldehid dan keton itu CnH2nO. Bedanya di O-nya ya, ini O2, CnH2nO2. Nanti kalian bisa tentukan hitung ini apakah sama dengan rumus molekulnya. Ini C2H4O2 gitu ya. Ini untuk asam etanoat. C2H4O2 ya, C2H4O2. Kemudian yang terakhir, gugus fungsional yang terakhir ini biasa kita sebut dengan nama haloalkana. Haloalkana atau disebut juga dengan alkil halida. Alkilnya berarti R, rumus umumnya ya. Halidanya itu X. X itu berarti halida bisa FClBrI ya. X-nya itu bisa FClBrI. Berarti R-nya itu CH3 atau C2H5. Ini namanya klorometana atau metil klorida. Ya, ini kita pernah belajar ini ya di kelas 11. Catatan, R adalah gugus alkil yang seperti tadi Ibu sampaikan ya. Gugus alkil rumusnya CnH2n plus 1. Alkil itu artinya apa? Alkil itu artinya cabang. Seperti itu, berarti gugus-gugus fungsional yang ada 1 sampai 7 ini harus kita hafalkan. Peranan dan gugus fungsi dalam senyawa karbon. Gugus fungsi dalam senyawa karbon menentukan sifat senyawanya, karena pada reaksi organik, pereaksi akan menyerang gugus fungsinya. Menyerang di sini maksudnya bereaksi ya. Dalam reaksi itu yang bekerja adalah gugus fungsinya. Masing-masing gugus fungsi mempunyai sifat spesifik, hanya dapat bereaksi dengan pereaksi tertentu. Maka senyawa karbon dapat diidentifikasi berdasar gugus fungsi yang dimiliki dengan pereaksi yang sesuai. Contoh, senyawa CH3CH2OH dan CH3OCH3
memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C2H6O. Ini senyawa apa toh? Ini namanya senyawa etanol. Kalau ini senyawa dimetil ether. Rumusnya sama-sama C2H6O, berarti ini alkohol dan ether. Ya, keduanya dapat dibedakan di laboratorium dengan cara direaksikan dengan logam natrium. Gugus OH pada etanol, ini gugus OH-nya ini ya, dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. Reaksinya seperti ini, ya. Jika etanol direaksikan dengan natrium, dia akan menghasilkan natrium etoksida plus gas H2, berarti terjadi reaksi. Ya, inilah peranan gugus fungsinya. Tetapi gugus ether pada senyawa CH3OCH3 tidak bereaksi dengan logam natrium. Ini namanya dimetil ether. Reaksinya seperti ini. Ya, jadi tidak bisa bereaksi. Ini adalah senyawa dimetil ether direaksikan dengan logam natrium tidak bisa bereaksi. Padahal rumus molekulnya sama, tetapi peranan gugus fungsi menentukan produk yang akan dihasilkan dalam suatu reaksi. Sekarang kita coba latihan soal. Tentukan gugus fungsi senyawa-senyawa di bawah ini. Ini ada beberapa senyawa. Kalian tentukan untuk yang A, gugus fungsinya yang mana. Ini nanti di catatan kalian lingkari ya. Ini gugus fungsinya yang ACO. Ini dilingkari. Namanya apa? Kalian tulis. Kemudian yang B, ini gugus fungsinya yang ujung, COH. Nih, kemudian untuk yang C, gugus fungsinya adalah COOH. Jangan lupa ditulis juga nama gugus fungsinya ya. Kemudian yang D, OH. Ini gugus fungsinya OH. Yang E gugus fungsinya O. Kemudian F gugus fungsinya ini F juga. Ya. Ini gugus fungsi yang terakhir ya. Kemudian yang G gugus fungsinya adalah COO. Untuk perkenalan senyawa karbon kita cukupkan sampai di sini dulu dan belajarlah yang rajin selagi ada waktu dan kesempatan. Karena keberhasilan itu sesuai dengan ikhtiar, sesuai dengan doa-doa kita, sesuai dengan usaha kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.